Qala musanniful kitab rahimahullah. Al-awwalu min sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Waktu iba bi maknahu. Faqala ghairul imam Asy'ari wa man tabi'ahu al-wujudiyya al-wajibatu lidzat ma damat bidzat. Wa hadhil hal la tu'allilu bi'illah. Wa makna qawliha halan annaha lam tattaqi ila darajatil mawjud hatta tasyahadat wa lam tanhab ila darajatil maqsud hatta takunu adaman maqdan bal hiya wasitatun bainal mawjud wal maqsud. Pada jamaah pada kesempatan malam ini kita lanjutkan dari pembahasan yang sudah kita bicarakan. Pada pembahasan ini kita membicarakan tentang pembicaraan yang pertama, bagian dari beberapa sifat, bagian-bagian dari beberapa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah wujud. Pembicaraan pertama ini adalah mengenai pengertian wujud. Asih pengertian daripada wujud. Bagian-bagian yang pertama dibicarakan bagi Allah dari sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wajib bagi Allah itu ada. Wajib ada atau wajib wujud ini adalah mutlaknya soalnya mutlaknya yang menjadikan ini mutlaknya wajib ada. Ini menjadi pembicaraan pertama sebelum membicarakan hukum-hukum ilahiyah. Yang dihukumi Tuhan itu wajib ada. Wujud ini menjadi landasan pertama atau pedoman pertama akan dibedakan wujud yang menjadikan atau yang dijadikan. Kalau yang dijadikan itu wajib ada apa enggak? Yang menjadikan itu menjadi ketetapan hukum itu wajib. Kalau yang dijadikan ya boleh. Kalau kita hanya mengetahui Tuhan itu ada, dan kita apakah yang ada itu Tuhan, kita juga ada. Mutlak yang disebut ada, mutlak yang disebut wujud itu adalah yang menjadi. Sedangkan yang dijadikan itu bukan wajib ada. Diwujudkan itu asalnya bukan barang yang wujud. Membicarakan asal ini, asal usul gitu. Asalnya diomong ada itu, usulnya itu kan dasarnya yang menjadikan. Kalau yang menjadikan ini menjadi ketetapan hukum bagi akal, yang menetapkan hukum wajib ada itu siapa? Gitu kan? Wajib itu wajib adanya.
Lah yang ngomong, yang menetapkan hukum wajib adanya itu siapa? Nah, sini wajib yang disebut di sini adalah yang ditemukan oleh akal, hukum-hukum yang ditemukan oleh yang mengakui wajib ada itu adalah apa? Ya akal. Akalnya siapa? Gitu kan? Akal yang menemukan. Lah kalau akal yang nggak menemukan hukumnya wajib, ya ada boleh, nggak ada juga. Jadi akalnya atau jalan pemikiran orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu kalau di dalam bahasa kita itu ateis. Ateis ini tidak mengakui keberadaan adanya Tuhan. Nah, dia mengakui bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendiri. Kalau alam ini tidak dijadikan, adanya alam ini terjadi dengan sendiri. Kita ditanya kita, kalau memang alam ini dijadikan, umpamanya kita ketemu sama orang ateis, kalau kita nggak ngerti tauhid, kita bisa ikut ateis. Namanya orang akalnya nggak sempurna, namanya orang nggak sempurna akalnya itu setengah-setengah lah. Ya namanya orang ngikut sajalah ya, namanya pengikut lah. Ngikut itu apa yang mengalir namanya. Kalau ngikutnya ateis ya jadi ateis. Kita ngomong sama orang, ditanya sama ateis, kalau memang alam ini dijadikan, kapan mulai ada alam ini? Mulai kapan langit ini ada? Kamu lahir alamnya sudah. Mulai kapan bumi ini ada? Mau ente lahir bumi sudah. Ya sampai ngomong, ya kalau begitu tidak ada permulaannya kan begitu. Nah berarti sesuatu yang tidak ada mulanya itu bukan sesuatu yang dijadikan. Berarti yang menjadikan alam ini nggak ada. Alam ini ada dengan sendiri. Pernah pada suatu riwayat yang mutawatir, artinya berita yang banyak saksinya, di mana sebuah wilayah munculnya pertama mazhab ahli sunnah, pemikiran ahli sunnah untuk membantah atau untuk mematahkan argumentasi yang mengajak untuk menjadi ateis. Itu cuman akal yang sehat saja. Ini dengan dalil akal. Kalau bicara bahwa keberadaan adanya Tuhan ini dibicarakan di dalam Quran, kamu kok percaya sama Quran sih? Wong itu tulisan. Tulisan itu kan nurut sama yang nulis. Benar? Ulama-ulama di mana kota Baghdad pada waktu itu dikumpulkan untuk menjawab 4 pertanyaan dari orang Dahri. Kalau memang kamu bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka saya akan mengikuti ajaran yang kamu ikuti. Saya tidak sependapat dengan ajaran kamu yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia sekarang? Sedang apa? Di mana dan sedang? Ini
Banyak ulama-ulama dengan 4 pertanyaan kita ambil 2 saja. Ini banyak yang berubah. Nah, kita saja umpamanya tanya sama seorang yang tidak belajar ilmu tauhid. Kamu percaya kalau alam semesta dibikin? Saya percaya. Kasarnya kamu buktinya apa kalau alam dibikin? Oh, buktinya Al-Quran. Al-Quran itu katanya kan, namanya nggak bisa buktiin sendiri kamu. Tahunya Al-Quran ini benar. Kata orang itu kan sudah diikuti oleh orang tua-tua saya. Berarti kamu tidak tahu sendiri. Lah, orang yang tidak tahu tentang ilmu ketauhidan atau ilmu tentang yang menghukumi mana yang dijadikan dan mana yang dijadikan, artinya yang menjadikan itu bersifat Tuhan, yang dijadikan ini bersifat hudus. Kalau kita bersifat Tuhan nanti akan membicarakan idam, kofol dan sebagainya. Dan yang dijadikan bersifat baru tidak sah, artinya belum beragama namanya. Setiap orang beragama itu mengakui keberadaan adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang dipatuhi aturan-aturannya. Ini nggak kenal yang disembah dan tidak kenal yang membuat aturan, misalnya yang membuat aturan siang dan malam, yang membuat aturan wanita dan laki-laki. Artinya bukan aturan yang diobarkan syariat, tapi aturan-aturan yang sifatnya sunnatillah. Belum bicara nabi ini, membicarakan tentang sifat-sifat ketuhanan Allah. Sifat-sifat ketuhanan Allah ini yang mau dibicarakan itu pertama wajib ada. Nah, wajib ada bagi Allah ini tidak sembarangan ngomong wajib ada, ini masih umum. Kata jadi itu namanya. Asal-asalnya ngomong wajib ada itu hasil dari mana kan begitu. Itu namanya usul, namanya sudah jadi atau sudah jadi dasar. Omongan jadilah, itulah tembungan jadi. Wajib ada ini, atau wajib ada ini bisa ngomong alam ini wajib ada. Kalau kita nggak tahu yang wajib ada itu soleh, itu kan. Alam ini bisa ngomong yang disebut wajib ada itu alam. Karena apa? Nggak ditemu adamnya, gitu. Pak, kamu pernah nggak melihat langit, bumi ini nggak ada? Wong apa coba? Berarti nggak ditemukan adamnya. Lah ini yang wajib ada itu alam. Kalau Tuhan, mana apa sih? Gitu. Ini bisa-bisa jadi ateis dalam keyakinan ragu. Kalau begitu ya berarti ada boleh, nggak ada juga. Orang yang ragu terhadap sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat ketuhanan Allah, dia ragu terhadap hukum wajib ada bagi Allah, itu hukumnya murtad. Pertama, murtad dalam i'tiqadnya, murtad di dalam keyakinannya. Murtad itu hasil dari keraguan. Syak itu takrif atau definisi syak itu adalah idrak baina tarafaini, artinya menemukan di antara dua jalan, dari dua arah. Boleh ada, boleh enggak. Kayak macam ini kayak ada berita omongan gula itu manis gitu. Lah bagi yang belum membuktikan sendiri manisnya dengan dicicipin, hukumnya bagaimana? Ya manis ya boleh, nggak boleh. Dasarnya apa? Wong belum pernah nyicipin. Lah ini namanya
sesuatu yang dibuktikan dengan rasa. Lah kalau Tuhan, keberadaan adanya Tuhan dihukumi wajib ada, apa mau dihukumin pakai rasa? Tuhan dijilat enggak. Wajib ada bagi Allah itu usul namanya. Jadi usul itu mempunyai landasan sendiri. Jalannya untuk menemukan ini takkan berhasil tanpa dipikir, dipelajari, dan karena wajib ada itu menjadi sifatnya sonik, sifatnya yang menjadi. Nah, sifatnya yang dijadikan itu ada, boleh? Enggak ada juga. Ini tahu ini. Kemarin kan sudah kita ungkap makna wajib menurut akal, mana mustahil menurut akal, mana jaiz menurut. Kembali, wajib ada itu menjadi asalnya atau pedoman jadi sifatnya sonik. Jadi mutlaknya sonik begitu, mutlaknya fa'il, mutlaknya yang menjadikan itu wajib. Ya, jadi wajib ada ini yang diomong wajib ada itu adalah yang menjadi sifatnya yang menjadikan begitu. Nah, sifatnya yang dijadikan jaiz. Nah, sekarang kita mau membicarakan sifat yang pertama-tama membicarakan wajib, sifat yang wajib bagi Allah itu ada. Sekarang kita menerangkan apa sih pengertian daripada sifat wujud atau sifat ada. Nah, kita mau wajib ada itu menjadi sifatnya sonik. Sekarang pengertian wujud itu sendiri apa? Wujud itu sebutan, masih umum. Tapi kalau wajib wujud ini khusus namanya sudah wadok, namanya sudah diletakkan pada yang dihukumi. Jadi wajib ada itu sifatnya sonik. Sekarang sifat wujud berarti sudah bicara wujud umum ini. Wujud itu apa? Nah, di sini waktu itu maknahu maka dibedakan di dalam makna wujud. Yang membedakan ini adalah para ulama-ulama membedakan beda di dalam makna lafadznya, bukan makna muradnya, gitu ya. Makna lafadz atau makna sebutannya yang dibedakan. Wujud itu adalah sifat. Wujud itu sebutan. Yang disebut wujud itu adalah sifat. Saya mengatakan bahwa yang disebut wujud itu adalah hal. Kalau kita ngomong sifat itu masih umum. Tapi kalau kita ngomong hal, bagian daripada hal atau kondisi. Hal wajibat lidah, keadaan atau sifat zat atau sifat zati itu nanti disebut dengan yang disebut wujud itu adalah sifat zati, keadaannya zat, baik itu zat qadimah maupun zat hadisah. Yang disebut zat itu sesuatu yang tidak dikarenakan oleh sesuatunya, kondisi yang tidak dikarenakan oleh kondisi yang lain. Hal la tu'alilu bil ilah, kondisi sesuatu yang tidak dikarenakan oleh sesuatu yang seperti
zatnya si HP ini atau wujudnya si HP itu bukan karena adanya si botol. Wujudnya si HP itu bukan karena wujudnya yang menjadikan HP itu punya jati diri sendiri disebut dengan wujud, yang dijadikan juga punya jati diri ya wujud. Tidak ada hubungannya antara zatnya Maula dengan zatnya Hawa. Tidak ada hubungan. Pengertian daripada zat itu apa-apa yang tidak tergantung kepada yang lain. Yang lainnya zat apa namanya? Seandainya wujud itu disebut sifat atau disebut sifat, itu secara lafaz tapi secara makna itu adalah sifat zati, bukan sifat yang ada pada zat itu, atau sifat yang nampak pada zat. Seperti kita gambarkan, yang bisa kita gambarkan kan hawadis. Nah, seperti gini, putih dengan kertas. Kertas ini ada nggak? Kertas disebut ada apa enggak nih? Putihnya? Yang disebut ada yang mana? Yang disebut ada, yang kertasnya ya, putihnya ada, sama-sama ada. Lah, yang disebut sifat yang mana, yang disebut zat yang mana? Ini harus dipisahkan. Ini kalau kita yang namanya mempelajari sesuatu itu harus diteliti. Yang namanya mempelajari itu katanya adalah mentor. Oh, yang disebut sifat, definisi daripada sifat itu apa-apa yang ada pada zat. Apa-apa yang nampak pada zat itu disebut namanya sih. Hanya sifat itu apa-apa yang lazim pada. Sedangkan zat itu tidak lazim pada sifat. Zat ya bukan sifat, sifat ya bukan zat. Artinya begini, putih ini ya bukan kertas, kertas juga bukan putih. Kalau putih itu kertas, nanti tiap-tiap putih kertas. Nah, ini dipisahkan ya. Jadi disebut dengan hal wajibatul zat madamatin zat latu alilu bil ilah itu adalah sifat nafsi atau sifat zati. Namanya sifat nafsi itu sifat zat. Jadi nafsiyahnya atau zatinya si kertas ini bukan putih, kan begitu. Zatnya kertas ini lazimnya pada Nah, ini berarti kertas dan ruangannya yang disebut kertas yang mana? Itu yang putih. Nah, yang putih itu bukan putih. Kalau putih itu sifatnya, yang putih itu zatnya. Nah, di sini wujud itu bisa diartikan, ya, bisa diartikan hal wajibat lidzat madamnya dan zat latu alilu bil elah disebut nafsi. Ini wujud itu, yang disebut wujud itu adalah sifat nafsi. Sifat nafsiyah itu yang tidak berdiri pada zat. Yang berdiri pada zat itu bukan sifat nafsiyah, tapi sifat maujud. Nah, ini dipisahkan antara maujud dan wujud. Kalau maujud, sifat yang berdiri atau sifat yang nampak pada zat itu disebut sifat maujud. Lah kalau sifat wujud, ya,
sifat wujud itu adalah sifat nafsi, sifat zatinya. Ada sifat zatinya yang dimana maujud itu berdiri pada diri. Ini pengertian pengenalan dari makna wujud itu masih umum. Zat itu yang tidak butuh atau tidak berkenan kepada si. Kalau sifat apa-apa yang berkenan pada itu namanya. Lah kalau tidak bisa memisahkan begini, bagaimana? Kalau nggak mempelajari ini nggak paham yang namanya zat. Karena zat itu banyak kata-kata ini diambil dari ungkapan orang-orang ahli kimia atau ahli fisika. Tapi secara definisinya belum tentu kita paham. Pasti definisi daripada zat itu. Nah, definisi daripada zat itu adalah sesuatu yang tidak berkenan pada si. Sedangkan sifat apa-apa yang berkenan pada zat itu. Ya, kita akan membedakan mana itu embok, mana itu bapak. Padahal kalau embok ya wujud, bapak juga wujud. Kok bisa bedain kan gitu? Oh, yang membedakan embok dan bapak itu sifatnya, kan begitu. Kalau enggak ditemukan sifatnya, ya tidak ditemukan zat. Maka kita akan bicara tentang mana yang wujud sone, wujud itu yang menjadikan atau wujud yang dijadikan. Ini menjadi pertama mengetahui ketetapan hukumnya. Wajib wujud itu adalah sifat yang menjadikan. Kalau jaiz wujud itu sifat yang dijadikan. Nah, sekarang pengertian wujud. Kalau itu pengertian daripada hukumnya. Kalau pengertian wujud itu disebut sifat itu boleh saja, tapi maknanya bukan sifat. Maknanya adalah nafsi. Kalau mau sifat boleh sifat apa? Sifat nafsi. Lah macamnya sifat ini ada berapa sih yang bisa dikenali kan gitu. Sifat itu bisa dikenali ada dua perkara. Sifat zatiyah atau sifat qaim bizat gitu. Sifat yang ada pada zat atau sifat yang tidak ada pada zat. Kalau sifat yang tidak ada pada zat apa? Sifat yang nampak pada zat, sifat yang tidak nampak pada zat. Nah, sifat yang tidak nampak pada zat itu adalah sifat zati, begitu. Sifat zati atau sifat nafsi. Ya, kalau sifat yang ada pada zat itu disebut adalah sifat maujud atau sifat ma'a. Maka pengertian sifat itu masih umum, pengertian zat juga masih umum. Kalau kita ngomong zat masih umum. Kalau kita ngomong zatnya hawadis, itu nafsiyahnya apa sih? Gitu kan? Yang jadi nafsiyahnya hawadis harus tahu. Yang menjadi nafsiyahnya hawadis itu adalah jati dirinya. Hawadis itu butuh apa? Butuh dibikin. Karena sesuatu yang dibikin wujudnya pasti baru. Nah, di sini bisa memisahkan wajib bagi Allah dengan wajib bagi yang diciptakan. Wajib masih umum, ya. Wajib yang diciptakan itu wujudnya baru. Nah, itu namanya pasti baru. Sesuatu yang diciptakan itu wajib baru.
Lah sesuatu yang menciptakan wajib ya akan membahas wajib kita. Karena wajib itu masih umum. Wajib bagi Allah wujud, wajib bagi yang dijadikan bukan wajib wujud, tapi wajib nih sama ya. Ini pengenalan daripada makna wujud itu adalah hal atau kondisi zat itu sendiri. Ini mudah saja, nggak bertele-tele ya. Adapun sifat maujud itu adalah sifat yang nampak pada, kayak contohnya nih, kacamata. Kacamata itu sebutan nafsiyah. Bundernya ya bundernya kaca, benihnya kacamata. Semua yang meliputi pada kacamata ini itu adalah maujudnya. Sedangkan kacamata itu nafsiyah. Kita akan mengambil makna daripada wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud. Sini wajib wujud tadi sebutan atau hukumnya, sebutan hukum bagi yang menjadi. Apa buktinya? Apa buktinya? Kalau yang menjadikan alam itu wajib ada. Melihatnya bagaimana kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu wajib, Tuhan itu ada, karena Tuhan itu karakternya sebagai sang pencipta. Lah yang diciptakan oleh Tuhan itu apa sih? Harus tahu. Apa buktinya? Kalau Tuhan itu atau yang menciptakan alam itu ada. Tapi melihatnya bagaimana apa juga? Kita tadi menyikapi bahwa wajib wujud itu hukumnya yang menjadi mutlaknya sorny itu wajib. Sekarang yang dijadikan Tuhan ya, yang dijadikan Tuhan itu adalah buktinya. Kita mau melihat Tuhan itu ada, buktinya apa? Dilihat dengan barunya air. Wa dalilu ala wujudi ta'ala hududul alam. Dan yang menjadi pembuktian atas adanya Allah itu adalah barunya Jadi kita melihat dia membuktikan Allah itu wajib wujud. Karena kalau wajib wujud itu sifatnya yang menjadi. Nah, wujudnya yang menjadikan ini dibuktikan, dilihat dengan barunya alam. Barunya alam itu untuk membuktikan adanya yang menjadi. Sama. Lah kita harus pun tahu barunya yang disebut baru. Sesuatu keberadaan yang tadinya tidak ada kemudian menjadi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada itu pasti sesuatu yang baru itu pasti dibikin.
Bukan baru itu dibikin, bukan. Sesuatu yang disifati baru itu pasti nggak ada yang nolak. Ini siapa saja. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, itu pasti baru. Dan sesuatu yang baru itu pasti dibikin. Kita mengenali yang disebut alam. Alam itu baru tadi ya. Apa yang disebut baru? Yang namanya baru itu apa-apa yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pasti baru. Hakikatnya baru itu yang tadinya tidak ada menjadi wujuduhu pada wujudnya sesuatu dari tidak ada menjadi yang tadinya tidak ada menjadi ada itu mana barangnya kan gitu. Ya alam ini apa sih isinya alam? Tadi maknanya baru. Sekarang pengertian yang mau dihukumin baru ini alam. Alam itu yang mana? Oh alam itu langit bumi, itu namanya orang goblok. Mau ditanya isinya alam, isinya langit dan bumi apa? Ya banyak. Isinya langit dan bumi. Jadi nggak bisa menggambarkan. Ini yang digambarkan itu sesuatu yang bisa diketahui. Sesuatu yang bisa diketahui itu yang bisa digambarkan. Lah kalau tidak mengetahui bisa gambarin enggak? Enggak, kalau ente bisa menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ente kenali bisa. Kenalan dulu baru digambar. Apa gambar dulu baru kenal? Dikenali dulu sesuai dengan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Entah itu bagi yang punya kepentingan, yang penting dia punya kepentingan ingin berkenalan dengan Allah. Orang yang tidak punya kepentingan berkenalan dengan Allah, itu lihat hidupnya. Dia tidak tahu yang ngatur dia siapa, ya kan? Yang ngasih dia rezeki siapa, yang ngasih kenyang siapa, yang ngasih sehat siapa. Tapi karena tidak tahu siapa yang ngasih, ya oh namanya makan itu, yang menjadikan kenyang itu ya nasinya. Semua ini dianggap soni, akhirnya semua ini dianggap pencipta. Yang menciptakan kenyang makanan, yang menghilangkan haus minuman, yang menciptakan panas api. Jadi semua Tuhan. Anak tidak mengenal, yang tidak mengenal yang menciptakan. Jadi yang diciptakan itu dianggapnya pencipta. Kadang nuntut, ini yang bikin kamu jadi begini kan gitu. Namanya ada orang sakit, pertama dilihat sama dokter. Oh ini kata dokter penyakitnya nggak kelihatan. Yang mana ada penyakit kelihatan. Penyakit itu rasa. Kalau penyakit kelihatan dokter nggak nanya. Namanya ada ke dokter nih, yang sakit apa kan berarti nggak kelihatan. Kalau ente ngomong ente nggak sakit, ngomong sakit aja sama dokter dikasih obat kali. Berhubung dokternya, ini setelah diperiksa dokter, kata dokter itu nggak kelihatan penyakitnya. Penyakit kelihatan mana ada. Kata dokter nggak ada penyakitnya, lah dokternya nggak ngerasain. Ya, anak dokter sudah nggak sanggup karena bayarannya pas-pasan masalahnya. Yang sakitnya paru-paru, yang dirasa paru-paru, datangnya ke dokter jiwa, bukan aduannya. Hanya karena dokter menurut dokter itu diselidiki nggak ada penyakitnya, tapi yang merasakan sakit itu
penasaran, akhirnya nyari orang pintar. Jadi penasarannya jadi sasaran ya, bahwa ini penyakit kamu dibikin sama. Benar, penyakitnya aku dibikin, tapi yang bikin itu bukan Tuhan. Iya Pak, penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit yang dibikin Tuhan, ada penyakit yang dibikin dukun atau dibikin manusia. Ketemunya dokter gadungan. Dokter gadungan itu dokter alternatif yang kerjanya wirid, tahu-tahu ngobatin orang gitu. Nah, ya itu sekolahnya di mana? Nggak sekolah, saya itu ngobatin hasil dari wiritan dan imajinasi aja. Nah, melalui apa? Kira-kira saja, kok ngepas sembuh? Waduh, 7 orang. Hanya apa? Obatnya dengan kekuatan doa lah, doa jadi teguh. Sudah sakit suruh ngebus wirid. Ini apa? Yang ditutup bikin penyakit. Ini nggak benar yang ditutup bikin penyakit suka sakit sendiri. Korban 2 kali ini. Korban duit ongko, kebodohan ongko. Nah, Allah. Dia nggak tahu bahwa yang menjadikan sakit itu adalah yang menjadikan dia pula sehat. Ialah Allah yang wajib wujud. Baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan, dan perintahnya tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur itu berpikir itu maknanya gambarkanlah. Namanya pemikiran itu penggambaran. Apa yang di dalam angan-angan itu semuanya adalah gambaran. Gambarkanlah apa yang diciptakan Tuhan. Jangan menggambarkan Tuhan. Kalau kamu tidak bisa menggambarkan yang diciptakan Tuhan, ya kamu nggak bakalan mati. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Muhammad mengisyaratkan dengan sabdanya, syaratnya begini: Man aroka nafsahu faqad aroka rabbah. Orang yang mengetahui dirinya itu diciptakan, maka dirinya tahu yang menciptakan. Orang yang tahu dirinya itu baru, maka tahu yang menciptakan bukan sesuatu yang. Man arofa hududuhu faqad arofa kidamuhu. Orang yang mengetahui dirinya itu jaiz, maka pula mengetahui yang menjadikan dirinya itu wajib. Lah sebaliknya, man lam ya'rif nafsahu lam ya'rif rabbah. Ini adalah fakot. Maka fakot itu tahu, tahqiq itu nyata, nggak bakalan diragukan. Orang yang tidak tahu barunya alam tidak bisa membawa dalil untuk mengantarkan adanya yang menjadi. Ya, artinya akalnya masih jadi ateis lah. Ateis dalam agama itu kan. Jadi ateis dalam, kalau ateis dalam agama ini bukan orang beragama, bukan. Kelihatannya beragama tapi hatinya ateis. Di PKI, ya, pemikirannya pemikiran PKI tapi ada di dalam masjid. Ayam di dalam masjid. Ini apa yang di dalam masjid itu sebenarnya tempatnya orang beribadah, tapi ada ayam masuk masjid untuk ibadah apa bukan itu? Pengen nyampur saja sama ateis di dalam agama. Bukan agama ateis, karena ateis itu bukan agama. Nasrani juga bukan agama, Yahudi juga bukan.
Yahudi di dalam agama, Nasrani di dalam agama. Pemikirannya pemikiran Nasrani, Yahudi, ateis, tapi ada di dalam Islam. Ya, memakai baju kalau dibuka kelihatan paluaritnya gitu. Untung aja nggak dibuka-buka, tutupin aja pakai gamis, Quran hadis buat apa nutupin kebodohannya. Ya Quran hadis itu nggak usah dicari, udah disediain. Tapi untuk mengartikan Al-Quran dan hadis ya harus dipikir. Kalau tulisannya nggak usah dipikir kan, lafaznya nih baca saja. Tapi ingin mengetahui apa sih isinya, harus diketahui, harus dipelajari. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Di sini gambarkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Lah yang diciptakan oleh Allah itu adalah alam semesta. Isinya alam itu apa digambarkan? Oh, setelah digambarkan, isinya alam itu tidak keluar daripada jilin dan akal. Kalau kita tadi bicara zat masih umum. Kalau zat itu kita sebutkan pada alam itu jin. Kalau sifat itu disebutkan pada alam itu akal. Nah, kalau kita sudah bicara alam itu isinya adalah arad dan jirim, kita pelajari nafsiyahnya jirim, atau kondisinya jirim dan kondisinya si A. Nah, ini nanti jirim dan arad itu dihukumin nanti akan dibuktikan. Buktinya apa kalau alam ini baru gitu. Berarti buktinya apa kalau jirim dan arad ini baru. Mempelajari ini adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan anjuran Nabi. Tidak boleh orang Islam itu tidak tahu mana yang diciptakan dan mana yang menciptakan. Kenali dulu wujudnya, gambarannya yang diciptakan. Berarti yang bisa tergambar yang diciptakan di sini atau alam ini isinya arad dan jirim itu adalah sesuatu yang tidak lepas dari tempat. Artinya yang namanya jirim itu sesuatu yang berkelaziman isi dan ruangan. Yang namanya jirim itu kelaziman sesuatu isi dan jirim itu sesuatu yang terisi isi dan ruang. Artinya tiap-tiap ada ruangan itu pasti ada isinya. Tiap-tiap isi pasti ada ruangannya. Karena ini nggak bisa terpisahkan. Makanya ada ruangan tapi isinya kosong. Nah itu isi namanya kosong itu. Kosong itu ruangan hampa. Itu hampa itu isi. Bukan sesuatu isi itu dilihat pakai mata, bukan. Isi yang dilihat pakai ilmu. Makanya kayak gini, kosong kalau di dalam abjad hitungan namanya nol. Nol itu isi apa bukan? Kalau nol nggak ada, sebenarnya cuma adanya 1 sampai 9 saja, nggak ada nolnya, maka nggak ada 1000, nggak ada 10.000. Orang kehilangan 1 nol saja ruginya gede. Makanya dikasih duit ada 50 juta misalnya, dikurangi nolnya 1, dikorupsi nolnya 1, masyarakat rugi lah. Tapi sekarang lagi umumnya ngilangin nol ya. Nol itu isi, ada isinya. Dengan nol itu bukan isi. Ruangan kosong. Kosong itu isinya, ruangan itu yang meliputi.
Jadi yang diliputi ruangan itu isinya apa? Apa saja, mau isinya kosong, mau isinya apa namanya, isinya nampak pakai mata. Ruang dan isi itu sebutan bagi jirim. Jadi yang disebut jirim itu adalah sesuatu isi dan ruangan. Kelaziman isi dan ruangan itu disebut nafsiahnya jirim itu tahayus. Jadi nafsiah atau jati dirinya jirim itu sesuatu yang menempat itu isi dan ruangan. Tiap-tiap ada isi dan ruangan pasti ada tempatnya apa enggak? Ya, di mana kan gitu. Kayak umpamanya seseorang itu bisa nggak tukar tempat? Namanya sampean sama saya tukar tempat ya bisa. Kalau sampai sama saya ini bisa tukar tempat, ada kalanya jirim keluar dari ruangannya. Bisa nggak kita keluar dari ruangan? Sebab kita itu membawa ruangan kemana saja ruangan kita bawa. Ya, ruangan itu pas secukup gedenya kita. Kalau isinya 3 meter, ruangannya berapa? Ya 3 meter, nggak bakalan isinya 3 meter, ruangannya 4 meter, enggak kan? Nah sekarang kayak gini. Ini ruangan, yang namanya ruangan itu kan ada isinya. Ruangan itu ada luas, ada luas dan sempit itu tergantung dengan. Makanya ruangan itu luas dan sempit itu nggak tentu. Kalau ini saya mau bikin rumah lega, rumahnya isinya sedikit, coba diisi penuh sempit. Isi dan ruangan jirim itu sebutan bagi sesuatu yang terisi dan yang ada isi dan ruangan. Di kelaziman isi dan ruangan itu disebut namanya jirim. Terus tadi wujudu ba'da adam, yang namanya baru itu penafsirannya adalah wujudnya sesuatu setelah tidak ada. Jadi adanya sesuatu itu setelah tidak ada maka disebut baru. Kemudian wal alam, dan pengertian alam itu adalah ajramun. Alam itu adalah jirim. Jirimnya apa? Kadzabat, seperti beberapa zatnya alam itu adalah jirim dan laharat. Yang disebut arot itu apa sih? Yang disebut arot, apa-apa yang lazim pada jirim itu disebut sesuatu yang tidak terpisahkan daripada jirim itu disebutnya adalah apa saja bentuknya, gerak maupun gerak, diam. Tiap-tiap sesuatu yang menempat itu pasti punya sifat, kalau nggak gerak diam. Dan sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bergerak dan diam itu pasti ada jirimnya. Mustahil ada gerak dan diam tapi nggak ada. Gerak dan diam itu dilihatnya dari arah mana? Dari arah menem. Kalau umpamanya yang disebut gerak itu apa? Perpindahan dari titik satu ke titik yang lain itu disebut gerak. Lah kalau diam, tidak ada perpindahan dari titik ke satu ke titik yang kedua, jadi pada titik yang ke satu tapi masanya berganti, masa demi masa tapi pada ruangan yang satu. Itu namanya di. Nah, itu seperti gerak dan diam. Kalau geraknya apa? Berarti menuntut yang lain. Berarti yang dituntut arot itu adalah jirim. Jadi yang disebut arot, apa-apa yang menuntut jirim itu disebut arot. Gerak yang menuntut jirim, geraknya apa? Diamnya apa? Kan gitu. Ini alam itu begitu. Isinya alam adalah arot dan. Nah kalau kita diajak untuk menggambarkan Tuhan itu menempat, maka Tuhan pun punya sifat arot.
Tuhan pun bersifat kalau nggak gerak. Umpamanya di sepertigaan malam Tuhan turun misalnya ya, berarti Tuhannya gerak. Kalau malam, lah kalau siang gimana? Bingung. Ini sudah menuhankan jin. Ini kelompok-kelompok ini yang tidak bisa menggambarkan wujudnya alam. Itu disebut kelompok-kelompok atau pemikiran mujassim. Lah itu sih namanya nemu, begitulah. Jadi walaupun menganggap alam ini Tuhan, gitu kan, sama dengan alam ini dianggap, karena yang bergerak dan yang menempat, yang diam dan yang menempat itu adalah isinya Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu mengambil ruangan secukup gedenya, waduh, berarti Tuhan itu jin. Kalau Tuhan itu jin, pasti bersifat ada Tuhan marah, ada Tuhan senang. Itu sih marah maupun senang itu arot, sifatnya kadang pada lafaz-lafaz yang disebutkan pada Tuhan itu seperti lafaz-lafaz yang disebutkan pada makhluk, pada manusia. Berarti ghadab, Tuhan murka atau Tuhan marah, Tuhan senang, itu wajib ditakwil. Yalah, kita bicara isinya alam itu arad dan arad itu sebagaimana contohnya seperti berat dan jadi setiap jirim itu pasti punya sifat kalau nggak berat dan tiap-tiap gerak maupun diam itu selalu menuntut kepada jin. Berarti kal-harakah sukun wal alwan, seperti alwan, warna, rasa dan sebagainya disebut al. Wa inna makana wujudzul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala, dan adapun adanya barunya si alam itu menjadi pembuktian adanya Tuhan. Itu barunya alam ini untuk membuktikan adanya yang menciptakan. Bukan wujudnya alam, bukan adanya alam, adanya Tuhan, nanti jadi elat kan gitu. Kalau nggak ada alam, Tuhan ini begitu. Berarti adanya anak karena adanya anak. Kalau nggak ada anak, ada bapaknya. Ya. Adanya cucu, adanya kakek karena ada cucu. Kalau nggak ada cucu, ya ada kakek. Itu namanya elat alal maklul, saling bergantung. Nah di sini untuk membuktikan keberadaan adanya Tuhan itu adalah yang menciptakan alam, maka yang diciptakan itu pasti hukumnya baru. Maka barunya alam ini untuk membuktikan adanya yang menciptakan. Karena sesuatu yang baru itu hukumnya pasti diciptakan. Nah, sesuatu yang diciptakan itu kenapa kok diciptakan? Karena tidak bisa timbul dengan sendiri. Kenapa kok alam ini diciptakan? Karena tidak punya wujud, kan begitu saja sebenarnya. Kalau nggak diciptakan ada wujudnya nggak? Sesuatu yang baru itu pasti dirinya itu diciptakan. Mustahil sesuatu yang baru itu terjadi dengan sendiri. Ya, jangan dalam kita ada orang jatuh sendiri kan gitu. Ada jatuh sehat kan. Ya sekarang tidak ada satupun daun
itu jatuh dengan sendirinya. Tidak ada satu yang terjadi pada alam semesta keluar daripada kudrat dan iradanya Allah. Tapi daunnya anak kecil jatuh sendiri, yang mana mau? Semua yang ada pada alam semesta ini itu diciptakan. Nah, ya sesuatu yang diciptakan itu mustahil bisa timbul dengan sendirinya. Li'annahu punya alasan ini, karena perkara itu la yasihu ayyakuna haditsan binafsi. Nah, tidak sah atau mustahil apabila alam itu terjadi dengan dirinya sendiri. Min ghairi wujud, artinya tidak ada yang mencipta. Min ghairi wujud yujiduhu li'annahu qabla wujudihi, karena sesungguhnya alam itu sebelum wujudnya, karena wujuduhu musawiyan li'adamihi. Sebelum adanya itu dia setingkat dengan tidak ada. Masih mungkin ada, kan gitu kan? Ya kayak kita ini sebelum ada, ya, masih mungkin ada sama dengan tidak ada. Kayak besok itu mungkin besok itu pasti ada apa enggak? Kita itu besok pasti hidup enggak? Enggak pasti hidup. Berarti mungkin hidupnya kita sama mungkin matinya kita seimbang apa enggak nih? Seimbang, sama-sama. Umpamanya kita besok itu dihidupkan ya pasti hidup. Berarti kalau kita dihidupkan pasti hidup, tidak ada matinya, begitu. Berarti keberadaan kita ini untuk keadaan yang akan datang itu masih kondisinya mungkin. Nah, kondisinya mungkin ini masih seimbang. Makanya mungkin saya dijadikan wujudnya hidup, mungkin pula saya dijadikan wujudnya mati. Berarti bisa hidup dengan sendiri nggak nih? Karena nggak berani memastikan. Akal siapa yang berani memastikan dirinya pasti besok itu hidup? Ini pakai akal loh. Jangan pakai rasa. Kalau pakai rasa sudah berangan-angan besok saya mau ke sana kemarin terima duit dan sebagainya lah. Umpamanya besok sudah ditagih utang itu, kalau besok nggak bayar utang, rumah kamu disegel, sita semua, anak bini mau kemana, putus asa, makan minum entrin. Lebih baik mati. Minum entrin malah nggak mati. Dibawa ke rumah sakit, diambil racunnya, isuknya tetap hidup, malah lebih parah. Sesuatu yang disebut sebelum wujudnya kita ini kondisinya sama dengan tidak ada. Apabila diadakan, ya pasti muncul baru. Ya kita yang sekarang baru ada apa? Banyak. Baru makan, habis kan ada habisnya kan? Kalau baru makan habis apa? Habis apa saja, habis tidur kan? Baru tidur ada habisnya. Kalau baru tidur habisnya apa? Melek. Berarti meleknya habis kan, nggak ada. Yang baru nampak. Nah, yang baru nampak itu habisnya yang sesuatu yang baru itu hilangnya yang Jadi tadinya nggak ada menjadi Ini sebelum adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Keduanya nunggu siap diciptakan. Kita besok bagi kita itu siap diciptakan. Kita terima besok, terima mati atau kalau sekarang baru hidup apa baru mati ini?
yang sekarang ini gantinya hidup yang hidup yang tadi masih ada. Lah yang besok mungkin hidup. Karena terima diciptakan, nggak bisa hidup sendiri, juga nggak bisa mati sendiri. Lah kalau nggak bisa mati sendiri, nggak bisa hidup sendiri, karena nggak bisa wujud sendiri, butuh dicipta. Nah itu nafsianya khawatir itu demikian. Tiap saat kita, kalau kita tiap saat memikirkan barunya kita, berarti tiap saat kita memikirkan, menemukan yang menjadi pada diri kita ini menjadi dalil adanya yang menciptakan. Wujudu misalnya adami falama wajadat, maka ketika terjadi adanya wazala adamuhu, mengganti adam. Jadi apabila ada menggeser tidak ada, umpamanya mamanya hidupnya nongol, matinya nongol, berarti menggeser hidup. Ketika malam ini nongol, menggeser tidak adanya siang, karena siang dan malam mustahil ketemu, kan begitu. Kalau siang dan malam ditemukan jadinya apa? Ya, siang dan malam ditemukan, nanti jadinya apa? Nggak ada. Barang berlawanan itu mustahil bisa ditemu. Kalau ketemu jadinya nggak ada. Itu kayak hitam dan putih. Hitam dan putih itu supaya hilang bagaimana? Ya ditemukan nanti nggak ada. Adanya abu-abu. Abu-abu itu ya bukan hitam. Tadi nggak ada hitamnya, ada putihnya hilang. Adam begitu, karena barang ini mustahil. Itu istima. Falamma wajada wazal adamu alimna anna wujudahu, maka dapat kita ketahui bahwa keberadaan si alam ini tarojih ala adami lebih jelas, ya lebih unggul, lebih jelas dilihatnya. Yang bisa kita lihat itu yang ada apa yang tidak ada. Yang waqad hadal wujud musawan li adami fala yasihu ayyakuna karja ala adami binafsi, maka tidak sah, tidak ada dengan sendiri. Maka itu semuanya adalah membuktikan kesimpulan bahwa fahasilu dalil antakul al-alam na'zal wa arad hadithu ay wujudun pada mawjudun pada adam, artinya dijadikan setelah tidak ada. Wa kullu hadithin, maka tiap-tiap sesuatu yang baru la budallahu minal muhdits, tiap-tiap sesuatu yang baru itu pasti diciptakan, dan tiap-tiap yang diciptakan pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu wajibul wujud, dialah yang menciptakan Allah. Lafaz Allah itu diambil dari berkahnya berita dari Rasul. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini, insyaallah. Pada malam besok kita akan membicarakan apa buktinya kalau alam ini jadi bisa disimpulkan dari pembicaraan yang tadi, barunya alam untuk membuktikan adanya yang menciptakan, sedangkan buktinya alam baru itu apa? Artinya barunya alam harus dibuktikan, dan untuk membuktikan gitu. Jadi tidak hanya kita ngakui barunya alam tapi tidak tahu untuk apa gitu. Itu saja Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'anna tarafna wa annana asrafna wa ma asrafna fatub alaina tawbah tasri kulli hawbah wa surlana aradi wa
والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فلا وجود منا باكتساب منا بالمصطفى رسول محضر كل سر صلى وسلم ربي عليه عد ربي وآله وصحبه عدد تأسيس ربي